Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pada pagi menjelang siang ya, seperti biasanya dulur-dulur ya, setiap jam 9 sampai dengan jam 10 ada obrolan komunitas. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, di hari ini ada komunitas On School Indonesia. Ada pengurusnya langsung, ada Dani Fazli CPSMM, dan nanti akan kita dengarkan apa itu komunitas On School Indonesia langsung dengan narasumbernya. Langsung baik kita ngobrol ya bersama narasumber kita Dani ya. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik, luar cerah biasa. Ya. Luar, ya. Alhamdulillah cerah hari ini. Iya. Dan ini kan banyak yang belum tahu nih On School Indonesia, atau ada hubungan dengan pendidikan ataukah edukasi atau komunitas anak muda, yang bisa dijelaskan mungkin dari Dani sendiri. Aku panggil Dani, Be. Iya. Ya, silakan. Siap. Ya. Oke. Sebelumnya salam kenal semuanya. Jadi di sini saya Dani Fazli sebagai founder, pendiri dan juga CEO dari On School Indonesia itu sendiri. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya On School Indonesia itu adalah salah satu komunitas yang dibentuk anak-anak muda dari beberapa daerah. Dari waktu itu ada dari Padang, dari Jambi, dari Bengkulu. Kita bentuk On School Indonesia ini karena permasalahan COVID waktu itu. Jadi emang kita go digital, digitalisasi sebagai landasan dasar filosofi dari On School Indonesia itu sendiri. Dan saat ini On School Indonesia punya 2 divisi, di mana divisi yang kita fokuskan adalah divisi pendidikan pada anak-anak marginal dan juga divisi untuk pengembangan sumber daya manusia terutama pada bidang UMKM. Jadi kayak gitu, ada 2. Jadi pendidikan dan juga pendampingan UMKM. Iya, benar sekali. Dan kalau On School Indonesia ini kan disebutkan hasil dari digital atau pertemuan secara online ya. Iya, benar. Nah itu boleh tahu sekret besarnya di mana? Kalau kantor pusatnya itu di Bengkulu kalau saat ini, karena emang kita kan kebanyakan dari Bengkulu dan emang ada beberapa juga yang dari Padang, dari Jambi itu emang mereka masih berupaya dari rekrutmen dan insya Allah di tahun 2024 menjelang 2025 ini nanti akan kita dirikan juga untuk di cabang di daerah Kota Palembang kayak gitu. Oke. Jadi tapi cikal bakal sudah ada anak-anak On School
Indonesia di Palembang ya? Sudah Ada berapa orang? Sudah ada 4 orang di Palembang. Syarat-syaratnya untuk menjadi anggota gimana? Ya, yang jelasnya adalah konsisten, Pak ya. Jadi emang dan juga kita On School Indonesia ini kan bukan organisasi profit. Jadi anak-anak muda yang pengen gabung ke kita harus tahu dan paham dulu nih di mana kita ini adalah wirausaha sosial. Yeah. Dalam artian proyek sosial menjadi salah satu tujuan prioritas utama kita. Kalau emang nanti ada bonus dan lain-lainnya di tengah jalan di akhir program itu adalah bonus kayak gitu kan. Jangan sampai masuk On School ini mau kerja kayak gitu. Nah, jadi emang kayak berkomunitas pada umumnya Atau lah. lagi yang mengarah ke politik ya? Iya. Ini kan tidak ada politiknya kan? Iya, bahaya. Makanya hanya ya sebagai kegiatan anak muda Benar. yang positif. Benar. Ya. Kalau pertemuan ada jadwal teragendakan untuk 4 orang atau mungkin dari terkoneksi dengan Bengkulu? Kita kalau pertemuan-pertemuan ini udah sering sebenarnya, tapi emang pertemuan yang kita lakukan ini karena rapatnya biasanya keseluruhan, jadi kegiatan yang kita lakukan itu online biasanya kayak gitu. Karena emang saat ini kan lagi benchmark juga nih untuk di area Kota Palembang nih untuk anak-anak muda yang pengen bergerak di bidang sosial, mengekspresikan yang katanya karyanya dibatasi dan lain-lain, itu kita coba fasilitasi, kita bantu wadahi kayak gitu. Dan jangan sampai juga ada istilah kepentingan pribadi atau yang Bapak sampaikan tadi terkait kepentingan politik kayak iya. gitu. Kalau bapaknya agak tuanya gitu ya. panggil Panggil Wak be, Wak. sama tuanya juga. Sama tuanya baik kalau Pak. Iya, tapi aku senang karena anak muda di Palembang, Sumatera Selatan ini sudah banyak kegiatan yang positif yang pastinya berguna juga bagi orang-orang lain. Betul. Tadi kemarin juga Dani sempat chatan dengan kita kan tanya-tanya terus dan akhirnya saya lihat kok ada komunitas On School Indonesia. Iya. Dan kemungkinan belum banyak yang mengerti, tapi kalau di Bengkulu sudah banyak ya Iya. yang tahu. Dan On School Indonesia ini rencananya di beberapa kota juga ada. Di Jambi katanya ada juga, Iya, Lampung. di Jambi, di Sumatera Barat sama di Semarang. Oh, di provinsi yang di luar dari Sumbaksel ada ya? Ada. Ya. Untuk kegiatannya tadi ada pendidikan ya. Kalau pendidikan seginya apa teman-teman ya? Jadi kita ini Pak, kita ngumpuli Ya. urunan dari orang-orang, dari donatur-donatur, donor-donor untuk melakukan pendidikan ini terhadap anak-anak yang kurang beruntung kayak gitu Pak. Jadi emang kalau di Bengkulu itu angka putus sekolahnya itu hampir sampai per kabupatennya itu hampir sampai 10.000 orang setiap 3 tahunnya. Kayak Di gitu. mana Jadi, tuh? Di Bengkulu, di provinsi Bengkulu, Bengkulu iya. itu. Jadi emang Maksudnya daerah mana tuh yang nah banyak yang rawan? paling banyak itu di daerah Kabupaten Seluma. Jadi di sana Alasannya? lumayan banyak karena emang yang pertama itu adalah biaya, kendala biaya. Yang kedua itu adalah kendala keinginan minat belajar dari siswa itu sendiri kayak gitu yang udah mulai turun kayak gitu. Nah, On School Indonesia hadir sebagai kita mau ngajak lagi nih anak-anak ini bahwasanya belajar itu seru, belajar itu menyenangkan. Kita udah meluncurkan 4 media pembelajaran yang berbasis permainan papan yang alhamdulillahnya sekarang udah di kerjasama kan sama beberapa instansi seperti KPK, Jasara Harja, itu salah satu bentuk media-media pembelajaran yang kita ciptakan. Contohnya apa tuh? Kayak permainan ular tangga gitu ya? Hampir mirip kayak monopoli, tapi emang pakai sistem dari kita kayak gitu. Dalam artian emang kita buat di sana kita ngajarkan bahwasanya merokok itu nggak boleh bagi anak-anak misalnya kan. Nah, itu yang kita ajarkan melalui media papan itu kayak gitu. Jadi emang kita membuat media-media pembelajaran yang membuat anak-anak ini semakin meningkat nafsunya untuk belajar nih. Jangan sampai mereka sekarang kan anak-anak sekarang kan lebih suka main gadget aja ya, main HP, main game dan lain-lain. Dan di samping itu kita juga bantu cari untuk donor-donor, misalnya ada anak-anak yang di daerah-daerah pedesaan itu yang butuh ada potensi sekolah, ada potensi untuk berkembang lebih jauh, kita bantu untuk mengumpulkan dana-dana untuk membantu mereka walaupun tidak banyak, setidaknya kita sudah berupaya untuk membantu kayak gitu. Sejak kapan di Palembang?
Kalau di Palembang sejak Yang sudah tahun bergerak ya? 2024 ini sih. Kalau bergerak secara online kita udah bergerak kemarin itu dari tahun 2023. Tapi emang karena kepengurusan kita di Palembang ini kan kemarin awalnya 2 orang. Nah 2 orang itu karena dia udah mulai menyusun skripsi, karena dia mahasiswa tadi, jadi emang agak nurun nih kegiatan-kegiatannya. Kegiatan online baru kan. Akhirnya kita yang 2 orang ini kita istirahatkan. Yang 4 orang ini adalah orang-orang baru semua kayak gitu. Oke. Nah, untuk jejaring sendiri selain dengan On School Indonesia sudah diperkuat ya jejaringnya untuk kegiatannya bersama-sama, mungkin komunitas lainnya. Kalau kita sama komunitas-komunitas lain, kita udah sering kolaborasi sama komunitas-komunitas nasional rata-rata. Jadi misalnya kayak dari Indonesia itu yang mungkin terkenalnya itu dari Youth Ranger, dari Youth Force. Jadi itu organisasi-organisasi nasional yang bisa membantu kita lah kayak gitu kan. Iya, non nirlaba lah ya, non laba. Benar. Ya. Dan itu tadi non afiliasi juga Ya. kan dengan apapun itu kayak Jadi gitu. tidak ada ikatan secara struktur, ya, Benar. tidak ada ikatan yang kuat gitu. Yang pastinya mereka memberikan dana, memang bentuk-bentuknya dana bantuan. Ya. Benar. Nah, dengan jaringan tadi, apakah kegiatannya bentuknya gimana nih kalau di Bengkulu? Kalau kegiatannya di Bengkulu, alhamdulillah kita udah melakukan pendampingan UMKM itu hampir tiap bulan. Kita buat pelatihan secara komunal dan grup. Jadi emang pelatihan-pelatihan UMKM itu kita tujuannya untuk buat NIB, buat PIRT, kita buat self declare melalui halal kayak gitu. Jadi emang kita memenuhi dan berupaya untuk mencukupkan nih kebutuhan-kebutuhan dasar UMKM kayak gitu. Dan juga karena kita di Bengkulu itu udah mitra sama Bank Bengkulu, jadi emang kita juga mengedukasi nih terkait apabila dari UMKM butuh pinjaman kayak gitu. Di Bengkulu alhamdulillah kita udah mitra sama Bank Bengkulu, OJK sama Bank Indonesia di Provinsi Bengkulu kayak gitu untuk membuat program ini. Akademisi atau masih kuliah sudah Semester akhir ya. semester akhir di Universitas Di Bengkulu? Universitas Bengkulu. Oh, jadi sambil kuliah sambil ke Palembang juga Iya, benar. memantau ya. Oke, ini bagus, menarik ini yang kebanyakan anak-anak kuliah di luar tidak memikirkan daerahnya tinggalnya, tapi ini luar biasa sekali yang berusaha untuk mengumpuli kawan-kawan untuk yang membuat hal positif dan membangun daerahnya. Dulu-dulu kalau yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya, bersama Dani ya. Nama lengkapnya Dani Fazli. Itu yang belakangnya apa digelar? CPSM itu sertifikasi dari LSP. Oh, ada tulisan sertifikatnya. Ya, sertifikasi itu profesional sosial media marketing. Oh, keren ya. Jadi kita panggil Dani saja ya. Kalau takutnya belibet yang CBSMB tadi. Benar. Ya dulu yang bahasan kita tentang komunitas On School Indonesia, dan dijelaskan oleh Dani tadi ya di awal bahwa On School Indonesia ini adalah kegiatan non profit Benar. ya, dan juga non simpatisan ya. Iya. Tapi Benar. berharap dana dari donatur yang memang ikhlas nunjuk ke gitu. Benar. Iya. Dan kegiatan kedepannya apa nanti, Dan? Ini mungkin ada agenda apa gitu? Jadi kalau untuk di Palembang sendiri kita bakalan ngadain kegiatan mungkin pertama di Palembang nih. Jadi ada Pelaju Fashion Week. Nah, Pelaju Fashion Week. Wah, ini keren nih. Apa menginspirasi yang ada di Jakarta itu? Iya, jadi waktu SCBD itu viral pertama tuh, Pak. Dani langsung OTW ke Jakarta mau melihat ada apa sebenarnya di SCBD ini kan. Bisa Jadi dicontoh dak ya? ternyata itu kan sederhana, itu sesederhana orang fashion show, anak-anak jalanan yang fashion show di daerah kawasan Sudirman, dan ditonton banyak orang kayak gitu kan. Karena apa? Ya karena viral tadi kan. Ya. Jadi kita coba itu Pelaju Fashion Week dalam rentang waktu 2 atau 3 bulan ke depan kita akan adakan di Pelaju itu langsung. Itu kayak gitu. agenda tahunan atau rencananya Jadi reguler? karena bisnis ekoprint ini salah satu bisnis prospek untuk masalah perubahan iklim, tentu akan menjadi salah satu prospek yang besar. Dan salah satu miris dari kami, dari anak-anak muda yang sadar itu adalah itu sudah mulai ditinggalkan sama anak-anak muda sekarang. Dalam artian baju-baju yang kayak gitu tuh udah kurang diminati nih sama anak-anak muda, yang harusnya kita bangga loh pakai baju yang
zero waste, dalam artian kita nggak ada limbah tekstil dan lain-lain kita, dan itu dibuat sama ibu-ibu dan sama KWT dari asli dari Palembang itu sendiri. Jadi emang harapannya itu untuk memperingati teman-teman semuanya kayak gitu kan, bahwasanya ini nih penting loh untuk kita pakai fashion ini, dan harapannya kedepannya ini kita akan lakukan kegiatan-kegiatan secara kontinu. Apakah Pelaju Fashion Week ini kita buat secara rutin atau kita pindah-pindah nih daerahnya kayak gitu. Karena emang potensi ekoprint ini besar sebenarnya, Pak. Iya. Cuma hanya di Pelaju tapi tempat lainnya yang mungkin belum tahu terdata, mungkin ada orang-orang yang mungkin berkegiatan atau berusaha dalam ekoprint. Ekoprint ini adalah cetak cara apa ya bentuknya? Jadi yang dilakukan ekoprint itu adalah kita nggunain daun, terus kita jadikan daun itu sebagai cap. Biasanya kan kalau batik itu kan pakai canting kan. Kalau ini pakai daun langsung, kita jadiin cap untuk baju, dan itu dirangkai secara abstrak. Mudah enggak, Mak, ini cara membuatnya? Susah-susah gampang, Pak. Karena kalau pembuatan itu yang normalnya 1 minggu tuh. Ya. 1 minggu tuh pembuatan, karena emang harus sabar, dalam artian hari ini nyuci bagian ininya, besok nyuci bagian ininya. Oh, dalam satu waktu? Step-stepnya, iya beda-beda. Jadi Beda-beda kalau untuk hari. pelatihan mana tuh bentuknya? Jadi emang kalau ingin akan diadakan pelatihan tuh emang dalam waktu, misalnya kita nak buat satu waktu pelatihan satu hari ya. Ada contoh-contoh gitu. Jadi lah disiapi yang lah direndam sama air tawas. Yang lah, ditutup-tutus direndam. itu ya? Iya benar. Kalau yang ditutup-tutus itu salah satu metodenya, Pak. Kalau yang kita nih metodenya, kalau bahasa sini kukus mungkin ya. Kukus. Nah, jadi dikukus, Ditempel, dijahit ya. ditempel, digulung sama plastik, terus dikukus dia nanti. Oh. Jadi masak lontong. Iya, ekoprint itu materinya daun. Iya, daun. Kalau dijahit tadi hancur nggak? Dijahit. Yang di kiber-kiber. Tidak, jadi daun itu kan ditempeli. Sudah itu kan nanti kan waktu sudah dikukus, lah dingin. Iya. Dibuka lontongnya tuh, dicabuti daunnya. Jadi dia nanti otomatis berbekas dia. Oh. Tapi emang salah satu perawatan ekoprint itu jangan dicuci pakai deterjen. Dicucinya pakai sampo, pakai pewangi-pewangi biasa. Baru tahu ini ya. Kalau nanti kita pakai atau kita beli di rumah ada orang nggak tahu kan? Iya, pakai deterjen langsung luntur dia nanti. Iya. Luntur total atau memang ada agak-agak rusak aja kelak motif kita kan. Jadi itu hanya dicelup-celupkan di air. Di air pewangi aja kan. Kayak gitu. Kalau pakai yang pewangi untuk mencuci nggak bisa atau luntur juga? Kalau disarankan emang pewanginya ini kayak sampo atau sabun cair aja, Pak. Biar lebih aman kan. Karena emang kalau terakhir yang pakai deterjen emang ada beberapa gambar tuh rusak. Yang tidak disarankan yang pakai deterjen. Tapi kalau yang kayak cairan itu boleh gitu. Yang cairan-cairan boleh. Ya, Oke, ini menarik sekali karena ada ekoprint. Ekoprint ini bentuknya bisa dikatakan tidak pakai bahan kimia ya. Benar, dan sisanya kan jadi kompos tuh, Pak. Jadi kompos untuk jadi pupuk tanaman yang kita ambil itu di daunnya kan. Nah, jadi zero waste lah istilah sekarang. Daun apa yang Pacak dipakai? Macam-macam. Pokoknya kalau selama daun itu tidak mengandung serat tinggi, itu bisa dibuat untuk ekoprint. Kami biasanya di sini di Palembang kan dikit, Pak, jenis-jenis daun kan. Jadi kami pakai daun lanang sama daun jati kebanyakan, sama pakis, beberapa daun-daun paku-pakuan. Tapi dikirim ke daerah lain bisa ya? Bisa. Bisa bawa daun-daun lainnya dari daerah lain. Ini satu daun itu bisa berapa kali pakai? Sekali pakai. Karena emang sudah direbus itu kan otomatis layu daunnya kan. Udah rusak, udah hancur, jadi langsung dijadikan pupuk aja. Oke. Itu kan ada daun yang lebar ya, ada yang kecil. Dan pengaturannya bagaimana tuh? Nah, itu diabstrakkan ya, suka-suka gitu, Pak. Jadi kalau Jadi ini unik lagi kalau di ekoprint ini tidak sama kalau. Jadi limited edition kalau bahasa umum. Itu yang menjadi bangganya kita pakai kain atau baju ini ada yang jarang yang tidak ada sama sekali, malah sama. Tidak ada sama sekali orang pakai. Kalau nak coba praktek-praktek atau yang pemirsa sekalian nak coba belajar ekoprint, bisa langsung aja ke daerah Pelaju itu di Jalan Asia, Pelaju Ekoprint. Ibu-ibunya biasanya membuat dari hari Senin sampai Jumat. Itu media sosialnya apa tuh? Pelaju Ekoprint aja. Pelaju Ekoprint media sosialnya, IG-nya. Iya.
IG atau Facebook ya. Iya, IG, Facebook, TikTok. Pelaju Ekoprint. Ekoprint. Iya. Nah, kalau kontaknya ada kontaknya. Kamu tahu ada yang mau informasi. Kontaknya dari langsung DM aja Pelaju Oh, Ekoprint, bisa nanti langsung disambungkan Kalau ke Dani ada IG-nya? Apanya? Dani IG-nya media sosialnya? Kalau Dani Fazli 11. Oh, Dani Fazli 11. 11 itu tanggal lahir. Tanggal sama bulan lahir. 11/1 ya. 11 aku, Pak. Oh. Cocok ya, lagi Cantik flash ya. sale. Iya. Oke, lagi flash. Ya, Dani, kita akan ngobrol lagi ya mengenai Ekoprint dan juga kegiatan yang diadakan oleh anak-anak On School Indonesia. Tapi untuk dulu galo-galo, jangan kemana-mana, tetap mantap di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita berendang dengan lagu yang berikut ini. Miwat say ku kilu layonya
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya, dan masih bersama Dani Fazli CPSMM ya, dari komunitas On School Indonesia ya. Iya. Ini On School ini agak unik kan namanya. Ada out school, in school, out school. Macam-macam ya. Ya pastinya komunitas ini mengajarkan banyak orang untuk kreatif Benar. dan harus banyak belajar lah ya. Iya, benar. Iya. Kalau yang binaan dari On School sendiri ada KWT tadi. Terus ada yang satu lagi apa? Catering, Catering. Ah. Ya. Catering ini komunitas juga atau perorangan? perorangan kalau cateringnya. Jadi apa nama cateringnya? Catering Asia, catering Asia, Bu Asia. Oh, Bu Asia di Iya. Pelaju juga. Iya. Dan berharap ada komunitas lainnya, ada UMKM lain yang UMKM akan lain. bergabung dan akan tentunya menjadi tempat ngobrol-ngobrol lah bersama Iya. teman On-School ya. Siap. Dari apa yang ada di Bengkulu atau juga di Palembang, kebanyakan dari UMKM ini permasalahannya apa sih, Dan? Oke, izin jawab ya Pak ya. Iya, iya. Jadi berdasarkan yang udah Dani temui Pak di beberapa daerah juga kan. Jadi emang permasalahan UMKM ini sebenarnya agak susah, dibilang susah nggak susah, dibilang gampang ya nggak gampang. Dalam artian gini Pak, permasalahan UMKM itu yang pertama itu adalah di saat UMKM ini yang jalankan kebanyakan orang-orang yang udah generasi-generasi atas kayak gitu. Nah sedangkan pasar kita hari ini adalah generasi-generasi Z. Nah itu kan ada gapnya tuh Pak, ada batasannya kan. Jadi emang batasan inilah yang akhirnya membuat agak susah sepertinya kami ini jualan. Agak bingung kami ini jualan. Kayak mana kita nak laku terus kayak gitu Nah sedangkan anak-anak muda yang sekarang itu ada yang minat ke UMKM tapi tidak terlalu banyak kayak gitu tidak sebanyak mayoritas yang ada di UMKM saat ini adalah generasi-generasi Y kayak itu kan, generasi-generasi sebelumnya kayak gitu nah jadi dan juga permasalahan digitalisasi menjadi salah satu masalah juga nih Pak. Yeah. Dalam artian UMKM nih paham dia masukkan ke marketplace tuh, tapi dia tidak paham cak mana jualan di marketplace itu. Padahal di marketplace itu sama cak jualan di pasar. Tidak bisa kita diem ya kan. Kita harus nawar-nawar ke orang kayak gitu. Nah, jadi emang akhirnya di permasalahan-permasalahan ini di samping juga kurangnya pendampingan Pak. Pendampingan atau ekosistem UMKM itu sendiri Pak. Dalam artian UMKM itu kan sebenarnya kan perlu untuk saling bantu. Perlu untuk jangan terlalu, kalau bahasa anak muda tuh jangan terlalu berpikir kapitalisme lah. Dalam artian segala nak diambil gitu kan. Jadi harapannya emang ada kolaborasi yang kita ciptakan dalam lingkungan UMKM itu sendiri kayak gitu Jadi emang permasalahan ekosistem digital dan juga kalau untuk permasalahan SDM itu sendiri itu mungkin jadi PR kita sama-sama untuk memperbaiki SDM yang ada bukan di Bengkulu atau Palembang baik, tapi se-Indonesia kok bahkan kan untuk memperbaiki mutu kualitas dari SDM kita, entah itu kalau kita nak buka pasar ekspor kita harus baca bahasa Inggris kan itu kan. Jadi emang kualitas soft skill dasar itu yang harus kita pelajari kalau untuk SDM. Oke. Dulur, ini kita masih mengundang ya, yang pengen bergabung silakan di 0711351656 bersama Denny dari komunitas On School Indonesia. Nah, dan kita sebutkan adalah keahlian dan juga cara masuk ke pasar ya, pasar pembelajaran atau pasar pembelian dari masyarakat. Nah, kalau permodalan ada yang perlu dikeluh kesah. Jadi sebenarnya Pak, Dani tidak ngomong itu Pak. Iya, memang menjadi masalah biasa lah. Jadi setiap kami seminar, setiap kami workshop, bahkan kami kemarin terakhir workshop bahas masalah mental health dari entrepreneur sama UMKM kan Pak. Tapi pertanyaan yang masuk tuh sama Pak. Ini nih cak mano kami nak
ngelola modal kami nih. Kami takut minjam besar ke bank nih. Ada enggak loka-loka hibah? Itu terus ditanya sama orang kan. Jadi emang kalau permasalahan modal, permasalahan hibah itu emang terkait kita berbicaranya tentang kesiapan dari UMKM itu sendiri. Kalau UMKM itu butuh hibah, yo legalitasnya ya dipenuhi dulu, kan itu. Jadi jangan sampai kalau kita ndak hibah baik, tapi legalitasnya terus dari segi laporan keuangan masih hancur. Gitu. Jadi emang, itu harus pembelajaran ya. Benar sekali. Jadi tadi sebelum kita ngobrol juga Dani menjelaskan bahwa di On School Indonesia ini bukan hanya melatih untuk sukses ya, benar. tapi melatih untuk administrasinya yang bagus. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita On School lah kemarin kita bagi-bagi format laporan keuangan walaupun yang sederhana lewat Excel kan, terus kita bagi-bagi juga buku kayak buku laporan keuangan sederhana kan, pembukuan. Terus kita bagi-bagi template untuk kalau dari UMKM nih nak ngepost Instagram segala macam. Dibuat ke promo juga Kita bantu-bantu kan gitu. Kalau untuk misalnya ada beberapa UMKM yang minta endorse kan, Dani kalau untuk UMKM alhamdulillah sejauh ini Dani selalu bantu. Tidak endorse itu untuk toko-toko gitu. Ya biasanya endorse ke kami kan, ke kami untuk promosi ke produk-produk mereka kan kayak gitu. Nah dan kalau dari Dani, dari tim On School juga, Dani sampaikan ke kawan-kawan untuk yang biasa nge-endorse ini kan, jangan pernah ngambil apapun kalau dia endorse ini kayak gitu, apalagi untuk UMKM. Tapi selain UMKM, kalau ada perusahaan apa segala macam ya ambil lah, itu pribadi kalian kayak gitu. Tapi kalau diinjak ya ambil. Maksudnya jangan memaksa. Kita tidak memaksa ya, berapa baik lah. Jangan mematok harga karena membantu kan. Sama juga sama aku juga. Jadi kalau seumpamanya ada yang bisa dibantu ya, bantu yang UMKM khususnya. Nah itu kembali ke tadi ada endorse, ada mungkin ada per toko-toko seperti pemerintahan apa juga bisa diajak deh. Iya benar. Jadi kita kalau On School ini kan kalau di Bengkulu kan kita dekat loh sama pemerintah, sama pimpinan-pimpinan perusahaan di sana. Kita sering juga tuh kita kalau endorse ke mereka tuh kita bawa produk kan, lah dipegangin sama bapak tuh kan, Pak paksa beli Pak, jangan endorse baik kan, gitu lah. Beli, tapi minta promosi ke juga, minta promosi ke juga, gitu lah. Jadi emang biasanya kayak itu untuk UMKM yang emang kita nilai prospek kok. Jadi emang kita kok dari On School ini kita juga membaca terkait prospek ke depannya. Jadi jangan sampai kan sekarang ini kan banyak UMKM hantu yang muncul pas ada hibah atau program-program kan, itu kan banyak tuh biasanya muncul UMKM seperti namanya itu. Hantu mengerikan. Nah jadi itu yang jadi dari On School itu kita namanya ada verifikasi 2 langkah. Jadi emang jelas kan? Ya, jadi kita pengecekan UMKM ini selain kita pengecekannya secara online administratif, kita minta upload segala macam di online itu untuk daftar jadi UMKM kami. Terus kita minta juga kabari di mana posisi pastinya UMKM ini kayak gitu. Jadi emang kita fact finding, langsung datang ke lokasi, kita tengok nian kan, apakah UMKM ini ada nian atau memang sifatnya ya itu tadi cak hantu tadi kan, kadang ada kadang tidak. Sebentar baik buka ini. Iya. Yang disebut UMKM itu apa sih Den kalau bisa bertahu? Oke, kalau untuk UMKM itu sendiri sebenarnya kalau emang nak bahasa kita, bahasa sederhana dari kita tuh orang-orang kan banyak nih usaha-usaha nih. Kalau emang kategori pemerintahan itu yang di bawah omsetnya yang di bawah 500 juta per tahun tuh. Jadi emang toko-toko kami itu kalau bakery itu masih masuk ke UMKM sebenarnya. Dalam artian walaupun misalnya kayak yang di sini pempek 168 misalnya. Tapi bukan hanya kuliner ya? Iya, bukan hanya kuliner, yang lainnya juga ya. Kayak Ecoprint tadi UMKM ya. Jadi emang UMKM ini usaha-usaha dari masyarakat yang sifatnya untuk menciptakan kemandirian ekonomi kok. Jadi emang harapannya kelak nih dari usaha itu bisa menyelamatkan si pelaku UMKM dulu dari permasalahan ekonomi. Selanjutnya itu adalah harapannya bisa UMKM naik kelas. UMKM naik kelas nih juga mengangkat pride, mengangkat kebanggaan dari daerah, mengangkat kebanggaan dari lingkungan sekitar, dalam artian entah itu menembus pasar nasional ataupun pasar ekspor.
UMKM naik kelas itu kan Nah, namanya. benar. Tapi tetap UMKM. Tetap Nah, ya, UMKM. tapi standarnya apa kalau yang dia naik kelas? Kalau yang udah naik kelas itu dia kalau secara legalitas sudah cukup, terus omsetnya itu udah stabil, dalam artian itu udah di atas 100 jutaan kayak gitu. Nah, jadi emang dan juga dia udah go digital dan untuk persiapan ekspor dia siap kayak gitu. Nah, jadi Iya, emang iya, iya. jenis-jenis UMKM itu kalau untuk yang sekarang yang biasa-biasa ini itulah kenapa banyak orang bingung kan ngapa kami ini belum naik kelas padahal sedang proses kan. Tidak bisa naik kelas tuh dalam besok nak naik kelas langsung kan kita tidak bisa usahakan itu kan. Tapi emang perlu prosesnya panjang juga dari legalitas dan juga dari segi-segi administratif lah yang paling Ya. banyak nian untuk syarat-syarat UMKM naik kelas nih Pak. Oke. Selama Dani dan kawan-kawan mendampingi UMKM ini ya ada kendala ada. Dari segi Kalau- organisasi ya. Kalau kendala dari organisasi kami ya paling keluhan dari kawan-kawan non school sih Pak. Jadi dalam artian kadang emang Kader ya. Iya kader-kader kita untuk permasalahan emang akses ke lokasi UMKM. Karena kami ini mendampingi kebanyakan bukan UMKM di kota. Pak. Jadi emang harus menempuh jarak lumayan jauh untuk dampingi UMKM dan akhirnya tidak bisa balik hari ada yang kayak gitu kan. Jadi emang kendala-kendala terkait mobilitas itu aja sih dalam artian kalau kita minta UMKM yang datang ke kota atau misalnya yang di kabupaten datang ke kota itu kan mereka bingung pulau lah kan atau mereka tidak tahu lah istilahnya kan untuk kemana mereka nanti akan nginap dan lain-lain. Jadi memang kami yang datang ke daerah langsung kayak gitu nah untuk dampingi dan di sana biasanya yang banyak kendala tuh Pak. Dalam artian entah itu ada kendala kendaraan, ada kendala cuaca kayak gitu kan. Jadi emang kendala-kendala teknis lah biasanya yang muncul Iya. itu. Kalau itu ada pendanaan dong. Nah, kalau untuk pendampingan itu, Pak, kita biasanya membuka dulu seperti crowdfunding, seperti kitabisa.com itu, Pak. Tapi emang basisnya sederhana dalam lingkup lokal. Nah, jadi kita temui beberapa perusahaan di lokal, di daerah kayak gitu kan. Nah, sudah itu kita kalkulasikan apakah itu cukup atau tidak untuk membiayai dan nantinya akan ditambah juga dengan dana dari UMKM itu sendiri. Ada kayak gitu, divisi marketing dan juga promosi. Ada. Berarti kita ada bidang finance, marketing dan promosi. Oke, jadi lengkap ya. Jadi bukan hanya bergerak-bergerak dia tapi ada strukturnya itu. Jadi yang membantu kita lah. Kalau dikecekkan itu untuk profit kami tidak perlu untuk ganti duit bensin lah istilahnya kan untuk jangan untuk sampai operasional. apalagi kan mahasiswa juga kan masih mahasiswa Iya. galau kami Kalau rata-rata. 2 hari 3 hari sana siapa nak nanggung? Itulah. Ya kalau cuma balik hari tidak apa-apa sih, tapi 2 hari 3 hari ada hubungan Iya. dengan penginapan, dengan makan ya. Benar itu. Iya, biasanya 1 kali pertemuan berapa UMKM ikut kalau kegiatan? Biasanya paling banyak itu 3 kami. Kami tidak ngambil banyak-banyak. Kayak private itu ya. Karena jangan kalau banyak-banyak ini kan kami kan emang ada pelatihan khususnya, pelatihan secara komunal itu emang tiap bulan ada. Kalau yang pendampingan langsung itu 3 UMKM itu lah paling banyak tuh. Dan ini kan ada kegiatan para mahasiswa, satu kampus atau gimana? Banyak kampus. Macam-macam kampus emang. Dan itu di cover yang di backup sama kampus juga ada. Ngerti tidak kampus kalau kegiatan mahasiswanya? Apa di ekstra jadinya? Akhirnya dulu berupaya untuk di cover kampus, tapi emang karena kayaknya tidak ada kalau dari kampus kami itu sifatnya kalau untuk organisasi yang tidak terdaftar nih agak kurang diperhatikan. Jadi luar lah Jadi ekstra ya. akhirnya kita ekstra. Iya. Jadi legalitas kita juga perkumpulan akhirnya, Pak. Itu jadinya dari On School Indonesia ini. Oke, yang pastinya tetap Komunitas. aktif dan juga Iya. berkarya. Benar sekali, Iya. Pak. Oke, di penghujung program nih Dan boleh ngomong banyak, boleh juga ngomong sedikit ya. Kami juga waktu mengenalkan sekaligus kembali mengulang kembali apa yang kita ngobrolkan dan bisa harapan-harapan untuk kedepannya, silakan. Oke. Kalau untuk harapan-harapan kami ke depannya dari aku mewakili tim On School Indonesia kan. Jadi emang
harapannya kita dari sama-sama anak muda, sama-sama generasi-generasi harapan bangsa yang di masa yang akan datang lah, bisa kita sama-sama nih kolaborasi. Jangan sampai ada tendensi di anak-anak muda, ada sensitivitas di anak-anak muda nih tinggi. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang seperti itu muncul, karena emang kepada siapa lagi bangsa ini akan dititip kalau bukan karena anak mudanya kayak gitu kan. Dan dalam artian kedepannya kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks, lebih rumit, permasalahan-permasalahan bukan saja di nasional, bahkan sampai tingkat dunia sekalipun, anak-anak muda Indonesia hari inilah yang akan mengurusi permasalahan-permasalahan itu. Jadi emang harapannya bisa ada kolaborasi, ada gerakan-gerakan bersama, dan juga tentu dari On School Indonesia kita sangat inklusif. Kita bukan komunitas eksklusif, tapi kita komunitas inklusif. Kita terbuka untuk segala macam kegiatan, kita dinamis terhadap segala macam bentuk pengembangan program. Yang jelasnya selama itu tidak ada afiliasi dengan apapun, selama itu tidak ada kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, tentu dari On School Indonesia akan mendukung penuh, akan mengupayakan berbagai program-program yang akan kita laksanakan kayak gitu. Jadi emang teman-teman jangan sampai sungkan, dan On School Indonesia akan tetap terus mengawal, terutama kita karena kita udah ada aplikasi, kita udah ada website, kita tentu akan mengawal juga nih dari segi digitalisasi, dan juga emang harapannya kedepannya dari terutama di Kota Palembang ini sendiri kita akan membentuk program-program rutin yang harapannya punya dampak nih. Nanti dulu untuk bonus, reward dan lain-lain itu mungkin nomor sekian, tapi emang dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap pribadi atas pemenuhan sosial kita, kebutuhan sosial kita, dalam artian kita ada beberapa orang yang senang melihat orang senang, ada beberapa orang yang merasa nyaman di saat melihat orang-orang lain bahagia karenanya. Tentu itu harapannya dari kita sebagai anak-anak muda yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja, Pak. Ya, oke. Yang pastinya Dani masih kuliah di Bengkulu. Iya, itu. Dan berharap nanti sudah kuliah balik lagi ke Palembang. Iya, bukan mandep di situ atau keluar kota lain ya. Iya, benar. Dan dia akan lebih aktif lagi kan, karena ini baru beberapa orang katanya tadi jelas bahwa butuh namanya support, dukungan dari banyak orang untuk kegiatan ini. Ya, Dani makasih atas kehadirannya di Perempat, memberikan inspirasi, informasi untuk pendengar. Lain waktu kita bisa kembali ketemu insya Allah ya. Amin. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur, kita lanjut kembali di program acara selanjutnya di Perempat RI Palembang, dan masih kami dandangkan lagu-lagu Sumatera Selatan dan sekitarnya untuk dulur galo-galo ya di kesempatan siang hari ini. Nanti ada program selanjutnya Lenggang Palembang dan diisi dengan lagu-lagu Palembang dan Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali untuk acara selanjutnya.